Di sudut jalan yang sunyi, tepat di dekat kuburan Belanda yang sudah lama tak terurus, berdirilah sebuah warung kaki lima yang tampak usang. Warung itu milik seorang nenek tua bernama Wak Iem. Warung nasi uduk Wak Iem, begitu orang-orang menyebutnya. Meskipun warungnya sederhana, aroma khas nasi uduk yang dimasak dengan rempah-rempah pilihan selalu mengundang orang untuk berhenti sejenak. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik kelezatan nasi uduk Wak Iem, ada sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Wak Iem adalah seorang wanita tua yang sudah sangat dikenal di sekitaran situ. Tubuhnya bungkuk, dengan rambut putih yang selalu diikat rapi. Meskipun wajahnya tampak keriput, matanya yang juling selalu memberikan kesan aneh pada siapa saja yang memandangnya. Kalung aneh yang terbuat dari potongan tulang bersandar di lehernya, menambah kesan mistis pada penampilannya. Tak ada yang tahu pasti berapa umur Wak Iem. Banyak yang bilang ia sudah lebih dari 100 tahun, tapi ada juga yang menyebutkan kalau ia adalah makhluk abadi yang tidak bisa mati. Warung nasi uduk itu memang tampak kumuh, dengan meja kayu yang sudah lapuk dan kursi-kursi yang tak lagi kokoh. Namun, di balik kesederhanaannya, selalu ada pengunjung yang datang, entah itu warga setempat atau pelintas jalan yang kebetulan lewat. Mereka datang untuk menikmati nasi uduk yang terkenal lezat, dengan sambal goreng tempe yang pedas, dan telur pindang yang selalu lembut di dalamnya. Namun, tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan setelah makan di warung itu. Beberapa orang yang datang ke sana mengaku merasa mual, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan mereka setelah menelan suapan nasi uduk Wak Iem. Tapi anehnya, mereka tetap kembali seolah ada daya tarik misterius yang membuat mereka ingin mencicipi lebih banyak lagi. "Enak kan?" tanya Wak Iem dengan suara seraknya saat menyodorkan seporsi nasi uduk kepada pelanggan. Matanya yang juling menatap tajam, seakan bisa melihat setiap gerak-gerik orang yang datang. Ia tak pernah banyak bicara, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Tak jarang, pelanggan merasa seperti ada yang mengawasi mereka, meskipun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Di sekitar warung, suasana memang terasa sepi. Hanya sesekali ada kendaraan lewat dan suara burung gagak yang bersiul dari kejauhan. Kuburan Belanda yang terletak tak jauh dari warung juga tampak angker. Batu nisan yang berlumut dan tergores usia menjadi saksi bisu, seolah ikut menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui oleh banyak orang. Beberapa warga mengatakan bahwa warung itu dibangun di atas tanah keramat yang dulunya adalah tempat pemakaman orang-orang Belanda yang meninggal pada masa penjajahan. Tapi siapa yang peduli dengan cerita-cerita lama itu? Yang penting nasi uduk Wak Iem enak dan selalu bikin orang lapar kembali. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap suapan nasi uduk ada suatu kekuatan yang lebih besar yang tengah berjalan diam-diam. Sebuah rahasia kelam yang terus berkembang dan tak akan pernah bisa dihentikan. Tapi hari itu, hari yang tampaknya seperti hari biasa, sesuatu yang aneh mulai terasa. Ada pelanggan yang tampak berbeda setelah makan di warung itu. Seperti ada yang mengubah mereka, membawa mereka menuju jalan yang tak bisa kembali. Semuanya dimulai pada suatu sore yang biasa. Hari itu, warung Wak Iem seperti biasa ramai dengan pelanggan. Ada yang sekadar duduk-duduk sambil menikmati nasi uduk, ada juga yang hanya membeli untuk dibawa pulang. Cuaca yang mendung tak mengurangi antusiasme orang-orang yang datang. Namun, sesuatu terasa berbeda. Di pojok warung, duduk seorang pemuda yang baru pertama kali datang. Namanya Dedi, seorang buruh bangunan yang tengah istirahat dari pekerjaannya di dekat sana. Ia terlihat tak sabar ingin segera menyantap seporsi nasi uduk yang sudah disiapkan Wak Iem. Namun, matanya tampak kosong, dan gerak-geriknya agak aneh. Tak lama setelah menikmati suapan pertama, wajahnya berubah. Dedi yang awalnya tampak lapar, kini justru terdiam.
menatap piringnya dengan tatapan kosong. Wak Iem yang dari tadi sibuk dengan kerjanya di dapur tak terlihat terlalu memperhatikan. Ia sudah terbiasa dengan pelanggan yang datang dan pergi. Namun, matanya yang juling tetap memantau setiap orang yang datang, meski hanya sekilas. "Enak kan, Mas?" tanya Wak Iem. Suaranya serak dan dalam, khas suara orang yang sudah lama tak berbicara banyak. Dedi hanya mengangguk pelan, tapi ada yang aneh. Sejak makan di warung itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Nasi uduk yang tadi begitu lezat kini terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak bisa ia telan. Namun, keanehan tak berhenti sampai di situ. Tanpa sadar, ia mulai merasa mual, kepalanya pusing, dan matanya mulai kabur. Sesuatu yang ganjil mulai merayap di dalam tubuhnya. Anehnya, meskipun tubuhnya merasa tidak nyaman, Dedi merasa ada dorongan aneh untuk terus makan. Seolah tubuhnya menuntut lebih banyak. Tapi, ada satu hal yang ia rasakan dengan sangat jelas. Semakin banyak ia makan, semakin berat rasanya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Ia menelan ludah, mencoba menahan mual yang sudah mulai terasa. Beberapa menit kemudian, Dedi merasakan mual yang tak tertahankan. Tubuhnya menggigil hebat. Ia terbangun dari kursinya dan berlari menuju pintu warung. Berusaha keluar, namun kakinya terasa sangat lemas, seakan ada yang menahan. "Wak Iem," teriak Dedi, tetapi suaranya seakan tenggelam dalam kebisingan udara yang tiba-tiba terasa panas. "Apa ini? Apa yang kau beri pada makanan ini?" Wak Iem hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Matanya yang juling menyeratkan kebingungan yang aneh, namun tidak ada ekspresi kemarahan atau keheranan. Ia justru tampak tenang. "Itu nasi uduk, Mas," jawabnya pelan. Makanan yang sudah lama dipasak turun-temurun. Namun, Dedi tak bisa lagi menahan tubuhnya. Dalam keadaan terguncang, ia akhirnya jatuh tersungkur di depan warung. Tubuhnya yang lemas tidak bisa lagi bergerak. Orang-orang yang ada di sekitar pun mulai berdatangan, melihat pemuda itu tergeletak di depan warung dengan wajah pucat pasi. Sementara itu, Wak Iem hanya diam, memandangi dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia memasang senyum tipis, senyum yang bahkan tak tampak di bibirnya, melainkan di sudut matanya yang juling. "Biarkan saja dia," ucap Wak Iem, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Nasi uduk ini memang bukan untuk semua orang. Meskipun beberapa orang berusaha membantu Dedi dan membawanya ke rumah sakit, keanehan itu tak berhenti sampai di situ. Dalam beberapa hari setelah insiden itu, Dedi menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, hanya ada kabar bahwa ia tidak pernah kembali ke tempat kerjanya. Rekan-rekannya pun mulai mendengar desas-desus yang aneh tentang dirinya. Katanya, Dedi kembali ke kampung halamannya dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Namun, cerita itu tetap membingungkan banyak orang. Sejak kejadian itu, warung Wak Iem menjadi semakin ramai. Ada yang bilang bahwa nasi uduk Wak Iem punya rasa yang berbeda, semakin menggugah selera. Banyak yang datang hanya untuk mencicipinya, meskipun beberapa orang merasa ada yang aneh dengan makanannya. Tapi, ada yang lebih aneh lagi. Orang-orang yang datang ke warung itu, seperti ada yang berubah setelah mereka makan. Beberapa dari mereka tampak lemas, seperti kekurangan energi, sementara yang lain terlihat lebih segar, tapi entah kenapa matanya tak lagi bersinar seperti dulu. Perlahan, mulai ada bisik-bisik di kalangan warga sekitar. Mereka yang dulu begitu menghindari warung Wak Iem, kini mulai kembali entah karena rasa penasaran atau karena alasan lain yang tak bisa dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di warung itu. Beberapa minggu setelah Dedi menghilang, suasana di sekitar warung Wak Iem mulai berubah. Ada sesuatu yang tak beres. Meskipun orang-orang mulai lebih banyak datang, mereka tak lagi sekadar menikmati nasi uduk. Mereka datang dengan alasan yang tak pernah jelas. Ada yang hanya duduk tanpa menyentuh makanan mereka, ada yang tampak tergesa-gesa seperti terpaksa. Namun, yang paling aneh adalah sikap mereka setelah makan.
beberapa pelanggan mulai mengalami hal yang tak wajar. Wati, seorang ibu muda yang sering datang ke warung Wak Iem bersama suaminya, mulai merasakan perubahan setelah makan nasi uduk di sana. Pada awalnya, Wati hanya ingin menikmati hidangan yang terkenal enak itu. Tapi setelah beberapa kali datang, ia merasa tubuhnya semakin lemas dan pikirannya mulai sering kosong. Ada perasaan aneh yang datang setelah makan nasi uduk Wak Iem, seperti sebuah dorongan tak terkontrol untuk terus kembali lagi, meskipun ia merasa ada yang tidak beres. Hari itu, Wati datang sendirian karena suaminya, Budi, tidak bisa ikut. Ia duduk di pojok warung seperti biasa. Saat menyantap sepiring nasi uduk, sesuatu yang tak biasa mulai terasa. Wati merasa seolah ada yang mengawasi dirinya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan makan dengan sedikit terpaksa. Sesaat setelah ia menelan suapan terakhir, perutnya mulai terasa sangat penuh. Bukan hanya kenyang, tapi ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Dia terdiam sejenak, meringis. Perasaan aneh itu muncul lagi, semakin kuat. Suasana di warung terasa semakin sempit. Tanpa sadar, ia menoleh ke arah Wak Iem yang sedang menyiapkan makanan untuk pelanggan lain. Nenek tua itu hanya menatapnya dengan senyum tipis yang sulit dibaca, matanya yang juling justru seperti mengintip dengan tajam. "Kenapa Bu Wati? Nasi uduknya nggak enak?" tanya Wak Iem dengan suara lembut. Wati menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meskipun hatinya merasa tak nyaman. "Bukan Wak, hanya perut saya agak tidak enak setelah makan." Wak Iem tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Namun, Wati merasa ada yang aneh dengan jawaban Wak Iem. Seolah nenek itu tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Sesaat kemudian, Wati berdiri dan berniat untuk pergi. Tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah kakinya tidak bisa melangkah. Matanya mulai kabur. Wati berpegangan pada meja untuk menstabilkan dirinya. Sejumlah bayangan mulai mengelilinginya. Seperti wujud yang tak terlihat oleh orang lain, ia menutup matanya sebentar, mencoba mengusir rasa pusing yang datang begitu cepat. Ketika matanya dibuka lagi, tubuhnya sudah terasa kaku, dan ada perasaan seolah dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Perlahan, Wati mencoba untuk berjalan keluar dari warung. Namun, langkahnya terseok-seok. Di luar, udara terasa sangat panas dan sesak, seakan ada yang menyelimuti tubuhnya. Rasa mual kembali datang, membuatnya ingin muntah. Namun, yang lebih membuatnya takut adalah suara-suara aneh yang mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari berbagai arah. Bisikan itu terdengar jelas, meskipun Wati tak bisa mengerti apa yang dikatakan. "Wati, Wati, datanglah lagi. Datanglah lagi." Suara itu terdengar semakin dekat, seolah menyusup ke dalam pikirannya. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, hingga akhirnya tubuhnya ambruk di tengah jalan, terjatuh tak berdaya. Beruntung, seorang pria yang lewat melihatnya dan segera menolong. Ia membawanya kembali ke rumah, dan selama beberapa hari, Wati terbaring di tempat tidur, merasa sangat lemah. Suaminya, Budi, yang akhirnya kembali ke rumah, terkejut melihat istrinya dalam keadaan lemah. Wati hanya bisa menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, tapi ada bagian yang tak mampu ia jelaskan. Rasa mual dan pusing yang datang tiba-tiba, dan suara-suara yang terdengar seperti bisikan, membuatnya takut. Budi mencoba untuk menenangkan Wati dan membawa istri ke dokter. Tapi, meskipun sudah menjalani pemeriksaan, tidak ada yang aneh dengan tubuhnya. Namun, Wati merasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang sudah berubah dalam dirinya, meskipun ia tidak tahu apa itu. Di sisi lain, orang-orang yang mulai merasa aneh setelah makan di warung Wak Iem juga tak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Mereka mulai menghindari warung itu, meskipun nasi uduk Wak Iem masih saja ramai dikunjungi. Mereka yang sudah merasakannya enggan untuk kembali,
sementara yang baru datang tak tahu apa yang sedang menunggu mereka. Konflik ini semakin berkembang, dan di balik setiap suapan nasi uduk, ada kegelapan yang semakin mengancam. Tak ada yang tahu bahwa perubahan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah rahasia kelam yang ada di balik setiap hidangan yang disajikan Wak Iem, yang perlahan mulai merasuki setiap jiwa yang datang ke sana. Hari-hari berlalu, namun ketidakberesan di sekitar warung Wak Iem semakin terasa. Kejadian-kejadian aneh yang dialami orang-orang yang datang ke sana tak hanya berhenti pada perasaan mual atau pusing setelah makan. Kini, ada hal-hal yang lebih ganjil, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satu yang paling mencolok adalah perubahan pada beberapa pelanggan tetap warung tersebut. Seperti pada Pak Tono, seorang pensiunan guru yang hampir setiap pagi mampir untuk menikmati seporsi nasi uduk. Pak Tono dulunya adalah seorang yang ceria, penuh canda tawa, dan selalu menyapa siapa saja yang datang ke warung. Namun, setelah beberapa kali makan nasi uduk di sana, sikapnya mulai berubah. Ia menjadi pendiam, wajahnya selalu muram, dan matanya tampak kosong, seperti tak ada hidup di dalamnya. Meskipun ia masih datang ke warung, tak ada lagi senyum atau sapaan ramah yang biasa ia berikan. Suatu sore, Pak Tono datang lagi ke warung Wak Iem. Ia duduk di meja seperti biasa, tetapi kali ini ada yang aneh dengan cara ia memandang makanan. Ia menyendok nasi uduk itu perlahan, seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Beberapa kali Pak Tono menatap nasi uduk itu seolah menunggu sesuatu, namun tak ada yang terjadi. Dengan gerakan pelan dan terbata, ia akhirnya mulai makan, satu suap, 2 suap, hingga akhirnya seporsi nasi uduk itu habis. Wak Iem, seperti biasa, hanya mengamati dari jauh. Senyumnya yang tipis tidak pernah hilang, meskipun ada yang terasa ganjil dengan pelanggan yang satu ini. Ketika Pak Tono selesai makan, ia berdiri dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba, matanya yang kosong menatap lurus ke depan, dan ia berjalan dengan langkah yang sangat lambat, hampir seperti berjalan dalam mimpi. Beberapa orang yang melihatnya merasa ada yang salah, tapi tak ada yang berani bertanya. Beberapa jam kemudian, Pak Tono ditemukan oleh warga setempat, terbaring tak sadarkan diri di dekat jalan utama. Wajahnya pucat dan nafasnya tersesak, seperti baru saja tercekik sesuatu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah matanya. Mata Pak Tono melotot, penuh ketakutan, dan matanya tidak lagi seperti mata manusia. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang berubah dalam dirinya. Ia tak bisa berbicara, hanya bisa terdiam dengan mulut yang terkunci rapat. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa, dan semakin banyak orang yang mulai merasa cemas. Mereka yang datang ke warung Wak Iem merasa ada yang tak beres, tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, Wak Iem tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Warung itu tetap ramai, pelanggan datang dan pergi, tetapi beberapa dari mereka merasa semakin gelisah. Beberapa dari mereka mengaku merasa ada yang mengikutinya setelah makan nasi uduk, seolah ada bayangan yang selalu mengintai di belakang mereka. Pagi itu, Lina, seorang ibu muda yang sering membeli nasi uduk untuk suami dan anaknya, merasakan keanehan yang semakin jelas. Ia datang ke warung Wak Iem dan memesan nasi uduk seperti biasa. Namun, sejak suapan pertama, perasaan aneh langsung menyergap dirinya. Ia merasa tubuhnya mulai terasa berat, seolah ada yang menarik-nariknya ke dalam kegelapan. Sesaat setelah menelan suapan kedua, Lina merasa seolah matanya mulai kabur. Kepalanya pusing dan tubuhnya terasa melayang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Lina segera berdiri dan bergegas keluar dari warung. Namun, sesaat sebelum keluar, ia mendengar suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan di telinganya. "Jangan pergi, Lina. Makanan itu sudah masuk ke tubuhmu. Kau tak bisa lari." Suara itu terdengar sangat jelas, dan Lina berhenti, gemetaran. Ia menoleh,
namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Suasana warung tampak sama seperti biasanya, tidak ada yang aneh. Tapi bisikan itu terus menggaung di kepalanya. Lina berlari keluar dari warung, dan tubuhnya yang sudah lemas hampir ambruk. Ketika ia sampai di rumah, suaminya, Rudy, terkejut melihat kondisinya. Lina menceritakan kejadian aneh yang ia alami, tentang perasaan berat dan suara-suara yang ia dengar. Namun, Rudy hanya bisa menggelengkan kepala, tak percaya sepenuhnya. Ia memutuskan untuk membawa Lina ke dokter, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan apa-apa yang bisa menjelaskan keanehan itu. Hari-hari setelah kejadian itu, semakin banyak orang yang mulai merasakan hal yang serupa. Beberapa dari mereka merasa seperti ada yang mengendalikan tubuh mereka, sementara yang lain merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hanya saja setelah makan nasi uduk Wak Iem, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Suasana di sekitar warung menjadi semakin menegangkan, seolah ada ancaman yang semakin dekat. Meskipun begitu, ada juga yang tetap datang. Mereka yang merasa penasaran, atau mungkin ada yang tak bisa menahan rasa ingin tahu. Di balik setiap suapan nasi uduk, ada sesuatu yang lebih besar yang terus bersembunyi dan semakin banyak orang yang jatuh dalam lingkaran itu. Sementara itu, Wak Iem hanya tersenyum tipis seolah semuanya berjalan sesuai rencananya. Suasana di sekitar warung Wak Iem semakin mencekam. Para penduduk desa mulai berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka yang datang ke sana. Ada yang merasa tubuhnya semakin lemah, ada yang mulai melihat bayangan menyeramkan di tengah malam, dan ada pula yang merasa seperti terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tak bisa bergerak meskipun keinginan untuk melarikan diri begitu kuat. Semua perasaan itu semakin menguatkan satu kesimpulan yang beredar di kalangan warga. Ada sesuatu yang sangat gelap di balik warung nasi uduk Wak Iem. Namun, tak ada yang berani berbicara terang-terangan. Semua orang masih ragu untuk benar-benar mengungkapkan apa yang mereka rasakan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi mereka. Di tengah-tengah rasa takut dan kebingungan itu, Alin, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa, merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Ia adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di desa ini. Ketika mendengar banyak cerita aneh seputar warung Wak Iem, ia merasa tertantang untuk mencari tahu lebih dalam. Alin memutuskan untuk mengunjungi warung Wak Iem pada malam hari, jauh setelah pelanggan biasa pulang. Pukul 9 malam, ia datang dengan maksud menyelidiki. Ketika ia tiba, warung itu tampak sepi, hanya ada satu lampu yang menyala redup. Alin berdiri di luar sebentar, memperhatikan warung yang sudah mulai rusak dan berbau. Kuburan Belanda yang terletak tak jauh dari warung itu semakin menambah kesan menyeramkan pada tempat tersebut. Alin memutuskan untuk masuk. Ketika ia melangkah ke dalam, Wak Iem sedang duduk di pojok, menggosok-gosok kalung aneh yang terbuat dari tulang yang selalu dikenakannya. Nenek tua itu menatap Alin dengan tatapan tajam meski matanya juling. "Ada apa, nak?" tanya Wak Iem dengan suara lembut, tapi Alin merasa ada sesuatu yang sangat aneh dalam nada suaranya. "Saya hanya ingin bertanya, Wak. Ada yang bilang nasi uduk di sini bisa membuat orang merasa aneh. Apakah benar?" Alin bertanya hati-hati. Ia tahu bahwa pertanyaan itu berpotensi membuatnya menjadi sasaran, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Wak Iem terdiam sejenak, matanya yang juling berputar ke samping. Ia tersenyum tipis, senyum yang terasa begitu penuh rahasia. "Apa yang kau dengar itu benar, nak?" jawab Wak Iem pelan. "Makanan ini, nasi uduk ini punya kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Yang datang ke sini, yang makan di sini, mereka akan merasakannya." Alin merasa ada yang sangat aneh dengan jawaban Wak Iem, tapi ia tetap melanjutkan pertanyaannya. "Kekuatan seperti apa, Wak? Kenapa ada orang yang merasa semakin aneh setelah makan di sini?" Wak Iem menatap Alin lebih dalam.
Kekuatan ini berasal dari mereka yang telah memberi makan tanah ini, dari kuburan-kuburan itu. Ia menunjuk ke arah kuburan Belanda yang terlihat jelas di kejauhan. Semua yang ada di sekitar warung ini, tanahnya, kuburan itu, dan bahkan warung ini sendiri telah dipenuhi dengan sesuatu yang lebih tua dari yang kau bayangkan. Alin semakin bingung. Maksud Wak Iem? Wak Iem berdiri dan berjalan perlahan menuju dapur. "Ikuti aku, nak," ujarnya, suara lembutnya mengandung nada perintah. Alin mengikutinya dengan langkah hati-hati. Di dapur, Wak Iem membuka sebuah lemari kayu tua yang terletak di sudut ruangan. Lemari itu berdebu dan suara berderit ketika ia membukanya. Di dalam lemari itu ada sebuah buku tebal berwarna hitam yang tampak sudah sangat usang. "Ini adalah buku warisan," kata Wak Iem. "Buku ini berisi ilmu yang bisa mengubah nasib, memberi kekuatan, bahkan menghidupkan kembali yang telah mati." Alin merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat, mencoba melihat lebih jelas isi buku tersebut. Namun, yang ia lihat hanya tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca, seolah huruf-hurufnya bergerak sendiri. Wak Iem melanjutkan, "Semua yang terjadi di warung ini, semua yang kau rasakan, itu adalah bagian dari ritual. Ritual yang dilakukan untuk memanggil sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat." "Ritual untuk apa?" tanya Alin, meskipun ia sudah mulai merasa ada sesuatu yang sangat menakutkan. "Untuk kekayaan, untuk kekuatan yang tak terbatas, untuk hidup yang lebih panjang," jawab Wak Iem dengan suara yang rendah dan berbahaya. Alin merasa tubuhnya kaku. Ia mulai menyadari bahwa warung ini bukan hanya tempat makan biasa. Di balik nasi uduk yang harum itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang telah mengikat Wak Iem pada kekuatan yang sangat gelap. "Tapi Wak, apa yang sebenarnya ada di dalam nasi uduk itu?" tanya Alin dengan suara bergetar. Wak Iem tersenyum dengan tatapan yang sangat menyeramkan. "Itu rahasia yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang berani makan dengan sepenuh hati. Nasi uduk itu adalah penghubung antara dunia ini dan dunia lain." Alin terdiam, tubuhnya semakin dingin. Ia merasa seolah terjebak dalam sebuah perangkap yang tak bisa ia hindari. Sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap kini sudah terungkap, dan Alin tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Alin merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit untuk dipahami. Segala yang ia dengar dan lihat di warung Wak Iem semakin membuatnya terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa ia harus segera keluar dari tempat itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, hatinya berdebar kencang, tubuhnya terasa lemas, dan rasa takut mulai menguasainya. Jadi semuanya benar, semua yang terjadi di sini adalah bagian dari sebuah ritual, tanya Alin dengan suara serak, berusaha menenangkan dirinya meski tak bisa menutupi rasa takut yang melanda. "Dan kau ingin aku ikut dalam ritual itu?" Wak Iem hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. "Tidak ada yang bisa menghindar, nak. Semua yang datang ke sini sudah terpilih. Makanan itu, nasi uduk itu, sudah menempel pada tubuhmu. Kau sudah menjadi bagian dari ritual ini." Alin merasa seolah dunia berputar begitu cepat. "Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau terlibat dalam semua ini," serunya, suaranya semakin keras. Ia ingin berlari, ingin menghindar dari segala yang ada di sekitarnya, tetapi tubuhnya terasa seperti terkunci, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Wak Iem mengangkat tangannya perlahan dan suasana di sekitar mereka berubah. Udara di dalam dapur tiba-tiba terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengisi ruangan itu. Mata Wak Iem yang juling menatap tajam, dan Alin merasa ketakutan yang luar biasa. "Kau tidak bisa lari, nak. Semua yang datang ke sini sudah terkunci dalam takdir mereka. Tak ada yang bisa lepas dari ini." Alin merasakan ada getaran aneh di dalam tubuhnya,
Suara bisikan kembali terdengar di telinganya, suara yang sama dengan yang didengarnya tadi malam. "Kau tak bisa lari, kau sudah terpilih." Suaranya menghilang begitu saja, digantikan oleh bisikan yang lebih dalam dan lebih menyeramkan. Alin merasa ada kekuatan yang merayap masuk ke dalam tubuhnya, merasuk dan menguasai pikirannya. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, ia akan terperangkap selamanya dalam kekuatan itu. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Alin mengingat apa yang pernah dia pelajari tentang ritual dan hal-hal gaib yang bisa dihindari. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menghapuskan sumber kekuatan itu. Ia harus menghancurkan ritual ini sebelum semuanya terlambat. Namun, bagaimana cara untuk menghancurkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Sesuatu yang sudah menyatu dengan tempat ini, dengan warung Wak Iem yang tampaknya menjadi pusat kekuatan itu? Alin mulai berpikir dengan cepat, mencari cara untuk keluar dari perangkap ini. Tiba-tiba, ia ingat tentang buku hitam yang ditemukan di dapur. Buku itu adalah kunci dari semua ini, dan mungkin jika ia bisa mengetahui lebih banyak tentang isi buku itu, ia bisa menemukan cara untuk mengalahkan Wak Iem dan menghentikan ritual yang mengerikan ini. Ia harus melawan dengan pengetahuan. Dengan tekad yang semakin kuat, Alin berlari menuju lemari kayu tempat buku itu disimpan. Wak Iem terlihat tenang, tidak bergerak, seolah sudah mengetahui apa yang akan dilakukan Alin. Namun, Alin tidak peduli. Ia membuka lemari dan meraih buku itu dengan cepat. Begitu membuka halaman pertama, ia merasa ada energi yang kuat mengalir keluar dari buku itu, seolah buku tersebut hidup. Alin merasa tubuhnya semakin lemas. Suara di sekitarnya terdengar semakin keras, bisikan-bisikan itu memenuhi pikirannya. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus membaca, mencoba memahami isi buku itu, meski kata-kata yang tertera begitu aneh dan tak bisa dimengerti. Saat matanya menangkap satu kalimat yang terlihat berbeda, ia berhenti. Kalimat itu berbunyi, "Untuk menghancurkan kekuatan yang ada, pemilik jiwa harus mengorbankan darahnya sendiri." Alin terkejut. Jadi, satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan ini adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tapi, apakah itu darahnya? Ataukah sesuatu yang lebih besar? Darah? Suara Wak Iem terdengar pelan di belakangnya. "Ya, itu benar. Untuk menghancurkan kekuatan ini, kau harus rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Hanya dengan itu kekuatan ini bisa dihentikan." Alin memutar tubuhnya, menatap Wak Iem dengan wajah tegang. Aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak akan memberi darahku," serunya dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Wak Iem bukan hanya sekadar ancaman kosong. Itu adalah pilihan yang sangat sulit, dan ia harus memilih dengan hati-hati. Namun, Wak Iem hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang menakutkan. "Kau tidak punya pilihan, nak. Semua sudah terlambat. Kekuatan ini sudah mengikatmu. Kau bisa berusaha, tapi pada akhirnya kau akan datang ke jalan yang sama seperti yang lain." Dengan perasaan yang semakin cemas, Alin tahu bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Ia harus menemukan cara untuk menghindari pengorbanan itu, atau semuanya akan berakhir sangat buruk bagi dirinya. Keputusan besar kini ada di tangannya. Alin merasa seluruh tubuhnya menggigil. Setiap langkah yang diambilnya seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Udara di sekitar warung Wak Iem semakin berat, dan ia tahu saat ini ia berada di titik puncak teror yang tak bisa ia hindari. Suara bisikan semakin keras, semakin jelas. Alin bisa mendengar dengan jelas bahwa suara itu bukan hanya dalam pikirannya, tapi benar-benar mengelilinginya. Rasanya seperti ada yang mengamatinya dari balik bayang-bayang yang ada di setiap sudut. "Kau tidak bisa lari, Alin." Suara itu terdengar begitu jelas, mengerikan, dan begitu familiar seperti suara yang selalu ia dengar dalam mimpinya. Alin menoleh ke sekeliling. Hanya ada Wak Iem yang berdiri di depan pintu dapur, matanya yang juling menatapnya tajam. "Jangan coba-coba kabur, kau sudah terikat pada kami."
Lanjut suara itu semakin mendalam, semakin menembus setiap sel tubuhnya. Semua yang datang ke sini akan menjadi milik kami. Semuanya. Alin merasa dadanya sesak, napasnya terasa semakin berat. Tubuhnya tak bisa bergerak secepat yang ia inginkan. Dalam kepanikan itu, ia kembali menatap buku hitam yang ia genggam erat. Ia tahu buku itu adalah satu-satunya kunci untuk menghentikan semua ini. Namun, seolah ada kekuatan lain yang menghalangi pikirannya untuk berpikir jernih. Ia merasakan seakan ada tangan besar yang menekan otaknya, membuatnya semakin bingung. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara gemuruh terdengar, seperti tanah di bawahnya sedang bergerak. Alin merasa gempa kecil terjadi di bawah kakinya. Kaki-kakinya tak bisa bergerak. Ia terperangkap dalam sebuah medan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. "Apa yang sedang terjadi, Wak?" tanya Alin dengan suara tercekat, berusaha menahan ketakutannya. Wak Iem tersenyum lebar seperti seseorang yang sedang menunggu saat-saat puncak. "Ini adalah puncak dari semuanya, Nak. Saat ini, kau sudah menjadi bagian dari kami, dari kekuatan ini. Apa yang kau rasa, apa yang kau alami, semuanya adalah jalan menuju perubahan. Tak ada lagi jalan mundur." Di luar, angin bertiup kencang dan gerimis mulai turun perlahan. Namun, di dalam warung udara terasa mencekam. Semua suara terasa sepi, hanya ada suara bisikan yang terus berputar di sekitar Alin. Semakin lama, semakin mengganggu. Seperti sesuatu yang merasuk dalam pikirannya, seolah ia mendengar suara dari dunia lain. Buku hitam yang ada di tangan Alin mulai mengeluarkan cahaya samar. Alin berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu ini saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan susah payah, Alin membuka halaman berikutnya. Ia tahu bahwa setiap kata yang ia baca, setiap kalimat yang ia pahami, akan menentukan nasibnya. Mata Wak Iem semakin tajam menatapnya seperti menunggu reaksi Alin. Ketika akhirnya ia menemukan sebuah tulisan yang mencolok, Alin terdiam. Tulisan itu berbunyi, "Hanya darah dari mereka yang tidak rela akan mengakhiri ritual ini. Hanya pengorbanan sejati yang dapat menghancurkan ikatan ini." Alin terperanjat. Darah dari mereka yang tidak rela. Ia berulang kali membaca kalimat itu dalam hati, seolah mencari arti tersembunyi di baliknya. Namun, perasaan takut yang mencekam membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Apakah ia harus mengorbankan darahnya? Apakah itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini? Wak Iem yang melihat kebingungannya hanya tertawa kecil. "Darahmu, Nak. Hanya darahmu yang bisa membebaskan semuanya. Kalau tidak, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Tak ada jalan kembali." Alin merasa seolah seluruh dunia berputar begitu cepat. Kekuatan yang ada di sekitar warung itu semakin menguasai pikirannya, membuatnya sulit bernapas, seolah seluruh udara ditarik keluar dari paru-parunya. Dengan gemetar, Alin menatap buku itu sekali lagi, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, suara desisan keras terdengar dari arah dapur. Alin menoleh dengan cepat. Di sana, tepat di depan matanya, muncul bayangan gelap, sosok yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan itu bergerak perlahan, semakin mendekat, dan Alin bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Bayangan itu perlahan mulai membentuk sosok tubuh yang sangat tinggi, wajahnya gelap dan matanya kosong. Seperti wajah yang tidak memiliki kehidupan, hanya ada kegelapan di dalamnya. Alin berteriak keras, langkahnya mundur otomatis, namun kakinya seolah terkunci. Ia tidak bisa bergerak. Wak Iem hanya berdiri diam, matanya masih menatap tajam. Itulah bagian dari kekuatan yang datang dengan ritual ini. Mereka yang sudah menjadi bagian dari kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa mereka, akan muncul seperti ini. Alin merasa darahnya mengering. Bayangan itu semakin mendekat, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Tangan bayangan itu terulur ke arahnya. Alin tahu, jika dia tidak bertindak sekarang, ia akan terseret dalam kegelapan yang tak bisa lepas lagi.
Dengan hati-hati, Alin memegang buku hitam itu dengan kedua tangannya. Ia berteriak, mencoba menenangkan pikirannya, dan mulai membaca dengan keras kalimat yang ada di dalam buku tersebut. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti bergerak. Alin merasa ada sesuatu yang berubah. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari pertarungan yang sangat berat. Alin berdiri tegak, berusaha mengendalikan napasnya yang semakin cepat. Bayangan gelap di depannya masih berdiri diam, matanya kosong, dan tangan dinginnya terulur ke arahnya. Meskipun ia merasa tubuhnya lemas dan takut, ada tekad yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, ini adalah momen terakhir. Jika ia gagal, semuanya akan berakhir di sini. Dengan gemetar, Alin memegang buku hitam itu erat-erat. Setiap kata yang ia baca adalah perjuangan. Setiap kalimat seolah menjadi harapan terakhir untuk menghentikan semua ini. Di dalam dirinya terbersit satu pertanyaan besar. Apakah ia cukup kuat untuk melawan sesuatu yang begitu gelap, begitu jahat, yang sudah terikat dengan takdirnya? Bayangan itu semakin mendekat, gerakannya tak tampak alami. Seperti makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Alin menggigit bibirnya, mencoba mengatur pikirannya agar tidak terhanyut dalam ketakutan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari kegelapan ini. "Jangan mundur, Alin," suara Wak Iem terdengar di belakangnya, datar dan penuh ancaman. "Kau sudah terlalu jauh. Semua ini sudah menjadi takdirmu." Alin menoleh sebentar ke arah Wak Iem, yang masih berdiri dengan senyum dingin. Mata julingnya memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dalam hati, Alin tahu bahwa nenek itu adalah sumber dari segala kekuatan gelap yang ada di sini. Wak Iem adalah penguasa dari semua ini. Tanpa ia hancurkan, tidak akan ada yang bisa menghentikan kekuatan jahat yang menguasai warung itu. Dengan tekad yang semakin bulat, Alin kembali menatap bayangan itu. Ia tahu, inilah saatnya untuk menghadapi kegelapan. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan terjebak, tapi banyak orang lain yang akan menjadi korban berikutnya. Alin mulai membaca dengan keras, kalimat demi kalimat, mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya bergetar, seolah ada sesuatu yang mulai berubah. Namun, semakin ia membaca, semakin kuat pula tekanan yang dirasakannya. Bayangan itu mulai bergerak lagi, mendekat, dan tangan dinginnya semakin hampir. Rasanya seolah makhluk itu bisa merasuki tubuhnya hanya dengan satu sentuhan. "Kau tidak bisa menghentikannya, Nak," suara Wak Iem kembali terdengar. "Kekuatan ini sudah terlalu besar, terlalu kuat untuk dilawan. Kau hanya bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah jalanmu." Namun, Alin menatapnya dengan penuh tekad. "Aku tidak akan menjadi bagian dari ini," teriaknya dengan suara lantang. "Aku tidak akan membiarkan semua ini berlanjut." Saat itulah, bayangan gelap itu menyentuh bahunya, dan rasa dingin yang luar biasa merayap masuk ke dalam tubuhnya. Alin merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar, seakan ada tangan yang menggapai dari dunia lain. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus membaca, semakin cepat, semakin keras. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perlawanan, adalah kekuatan yang ia coba salurkan untuk mengusir bayangan itu. Tiba-tiba, suara keras terdengar, seperti ledakan yang menggetarkan seluruh ruang. Alin merasa tubuhnya tersentak mundur, dan bayangan itu terhenti sejenak. Namun, ia tahu ini bukan akhir. Kekuatan itu belum sepenuhnya hilang. Jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikannya, ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami," Wak Iem berkata, suaranya semakin terdengar seperti bisikan iblis. "Kau pikir kau bisa melawan takdir? Tidak ada yang bisa keluar dari perangkap ini." Alin, yang kini merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya, menatap Wak Iem dengan mata penuh kemarahan. "Kau salah, Wak. Aku masih punya pilihan.
aku masih punya kekuatan untuk melawan. Wak Iem tersenyum sinis. Kau memang kuat, nak, tapi kekuatanmu tidak ada artinya di hadapan kekuatan yang sudah lama berakar di sini. Namun, Alin tidak peduli lagi. Ia tidak peduli pada kata-kata Wak Iem pada ancaman itu. Semua yang ia pedulikan sekarang adalah satu hal, menghentikan ritual ini dan menyelamatkan dirinya. Dengan sekuat tenaga, Alin memegang buku itu lebih erat lagi. Ia mulai membaca dengan penuh keyakinan, mengerahkan segala kekuatan yang ada dalam dirinya. Bayangan itu mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang menghalangi kekuatannya. Alin tahu ia sedang berada di ambang kemenangan. Tetapi di saat-saat terakhir ini, Wak Iem bergerak maju. Kau terlalu terlambat, katanya dengan suara mengerikan, hampir seperti tawa. Tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini. Semua ini sudah tertulis. Namun, sebelum Wak Iem bisa bergerak lebih jauh, Alin berteriak sekali lagi. Kali ini, dengan suara yang lebih kuat, lebih berani. Dan dalam sekejap, bayangan itu mulai menghilang, meredup, lalu menghilang sama sekali. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara lagi. Tidak ada bayangan gelap. Semua terasa hening, seolah dunia telah kembali ke tempatnya. Alin jatuh terduduk di lantai, terengah-engah, tubuhnya terasa lemas. Namun, ada perasaan lega yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia tahu, meskipun Wak Iem masih ada, ia telah berhasil menghentikan sesuatu yang lebih besar. Namun, kegelapan itu belum benar-benar pergi. Ada perasaan bahwa perang ini belum selesai, dan Alin harus siap menghadapi teror lainnya yang mungkin datang. Alin terkulai lemas di lantai warung, napasnya terengah-engah. Rasa dingin yang mengerikan yang tadi merayapi tubuhnya mulai menghilang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak tampak. Suasana di dalam warung kembali menjadi sunyi, dan tak ada lagi bayangan gelap yang mengancam. Warung Wak Iem yang tadinya terasa penuh dengan kekuatan gelap, kini tampak seperti tempat biasa, meski masih terdapat hawa tak nyaman yang menyelimuti udara. Namun, meski Alin merasa lega, ada sesuatu yang tidak beres. Rasa takut yang semula menyelimuti tubuhnya mulai berkurang, namun entah mengapa hatinya tetap gelisah. Perasaan itu terus mengganggu pikirannya, seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertempuran yang baru saja ia alami. Wak Iem berdiri di depannya, senyum tipis mengembang di bibirnya yang keriput. Matanya yang juling tetap memandangi Alin dengan tatapan penuh teka-teki. Ia seolah tidak terganggu dengan apa yang baru saja terjadi. Kau pikir itu sudah selesai? Tanya Wak Iem dengan suara datar, seakan tak ada beban sama sekali. Kau pikir dengan mengalahkan bayangan itu, kau sudah memenangkan segalanya? Alin terdiam, matanya masih berkabut. Ia merasa seolah ada yang aneh dengan kata-kata Wak Iem. Bukankah bayangan itu sudah menghilang? Bukankah dia sudah berhasil menghentikan ritual jahat itu dengan membaca mantra dalam buku hitam yang ia temukan? Kenapa perasaan aneh itu masih datang? Tapi, itu kan suara Alin tercekat. Bayangan itu sudah hilang. Apa artinya semua ini, Wak? Wak Iem menghela napas panjang, seolah menunggu Alin mengerti sesuatu yang sangat sederhana. Semua ini bukan tentang bayangan itu, nak. Itu hanya bagian kecil dari permainan yang lebih besar. Wak Iem menggelengkan kepalanya, seperti menyayangkan kebingungan yang jelas terlihat di wajah Alin. Kau memang berhasil mengusirnya, tapi kau lupa satu hal penting. Alin merasa seolah ada batu besar yang mengganjal di tenggorokannya. Lupa satu hal? Apa maksudmu? Wak Iem menyeringai, menunduk sedikit, dan dengan suara rendah yang penuh misteri, ia berkata, kekuatan yang ada di sini sudah mengakar sejak lama. Tak ada yang bisa menghentikan aliran darah yang sudah tercurah. Bahkan kau sendiri, nak, adalah bagian dari rencana ini. Tiba-tiba,
Alin merasa dunia di sekelilingnya seperti berputar. Kata-kata Wak Iem mengiris langsung ke dalam hatinya. Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Aku bukan bagian dari ini. Alin berteriak, suaranya bergetar. Namun Wak Iem tetap tenang. Kau sudah berada di sini terlalu lama. Kau sudah terlalu dekat dengan kekuatan ini untuk bisa keluar begitu saja. Suaranya begitu meyakinkan, begitu penuh dengan pengetahuan yang mendalam. Kau terikat dengan semua ini lebih dari yang kau kira. Dan meski kau mengira sudah mengalahkan bayangan itu, kenyataannya kau belum pernah keluar dari perangkap ini. Alin merasa seluruh tubuhnya gemetar. Benarkah yang dikatakan Wak Iem? Apakah dirinya telah terjebak lebih dalam lagi? Ia mencoba mengingat kembali semua yang terjadi. Semua perasaan aneh yang terus mengganggunya. Bukankah saat ia berteriak mengusir bayangan itu, ia merasa ada kekuatan lain yang menariknya? Tapi, kenapa ia tidak bisa menyadari hal itu lebih awal? Tapi aku sudah mengalahkannya. Aku sudah membaca mantranya. Aku harus bebas. Alin semakin bingung, semakin tertekan. Suara hatinya berteriak, tapi kenyataan yang ia hadapi seperti tidak membiarkan dirinya lepas begitu saja. Wak Iem tertawa kecil, sinis. Kau sudah mengalahkan satu bayangan, nak. Tetapi itu bukan kekuatan utamanya. Kau masih belum mengerti, kan? Ritual ini tidak selesai begitu saja. Setiap orang yang datang ke sini, setiap orang yang mencari sesuatu dari kami, akan terikat selamanya. Mata Alin terbuka lebar. Apa maksudmu? Jadi ini tidak pernah benar-benar berakhir? Wak Iem mengangguk pelan. Ya, semua yang datang ke sini semuanya menjadi bagian dari kami. Kau mengira bahwa setelah membaca mantra itu, semuanya selesai? Tidak, nak. Kau hanya membuka jalan baru bagi ritual yang lebih besar. Darah yang sudah tercurah tidak akan hilang begitu saja. Keringat dingin mulai membasahi dahi Alin. Perasaan takut yang semula hilang kini kembali muncul, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi aku terjebak di sini selamanya? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Wak Iem mengangguk, senyum lebar semakin melebar. Kau tidak bisa lari, nak. Tidak ada jalan keluar. Semua yang kau alami, semua yang kau rasakan, adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Alin terdiam. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah-olah kekuatan yang baru saja ia gunakan untuk melawan semuanya menghilang begitu saja. Ia merasa terperangkap. Kemenangan yang ia rasa telah dicapainya ternyata hanya sebuah ilusi. Tidak ada yang bisa membebaskannya. Kegelapan itu telah menguasainya, dan ia hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa ia sekarang adalah bagian dari ritual itu. Bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Dengan perasaan hampa, Alin menundukkan kepalanya. Ia tahu, untuk saat ini ia sudah kalah. Tapi entah mengapa, di balik kegelapan yang merayap, ia merasakan satu hal. Pertempuran ini belum berakhir. Alin duduk di sudut warung, tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang terus menariknya ke bawah. Pandangannya kosong, menatap lantai yang sudah mulai berdebu. Kata-kata Wak Iem terus berputar dalam pikirannya. Ia terjebak, tak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Seperti ada suara kecil yang berbisik, memberi petunjuk. Alin menatap tangannya yang masih gemetar. Sesuatu dalam dirinya berontak, menolak untuk menerima takdir yang sudah ditentukan. Meskipun ia merasa terkunci dalam perangkap ini, ada sedikit harapan yang tumbuh dalam dirinya. Harapan yang meskipun kecil, sangat kuat. Wak Iem, yang sejak tadi berdiri diam, akhirnya melangkah mendekat. Senyumnya semakin lebar, seperti orang yang baru saja memenangkan permainan besar. Kau tahu, nak, katanya pelan, tidak ada yang bisa lolos dari takdir.
Semua yang kau lakukan, semua yang kau rasakan adalah bagian dari rencana yang sudah lama terjalin. Alin menatapnya tajam. Kau masih berpikir aku akan menyerah begitu saja? Tanyanya, suaranya penuh tekad meskipun hatinya masih terasa hancur. Wak Iem tertawa kecil. Kau masih belum paham, nak. Kau tidak bisa melawan kekuatan yang sudah ada lebih lama darimu. Kekuatan yang mengikatmu ke sini, kekuatan yang membuatmu datang. Tiba-tiba, suara di luar warung terdengar. Ada langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang sedang mendekat. Alin menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan kesunyian yang semakin mencekam. Siapa itu? Tanya Alin dengan suara penuh tanya. Wak Iem hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Itu hanya bagian dari permainan. Namun, suara langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Alin merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya sosok seseorang muncul di balik pintu warung yang sudah lama tertutup rapat. Dan saat pintu itu terbuka, Alin hampir tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Itu adalah dirinya sendiri. Sosoknya yang sama persis, dengan wajah yang tampak kosong dan mata yang diliputi kegelapan. Alin mundur-mundur, hampir terjatuh. Apa ini? Suaranya bergetar. Sesuatu yang sudah lama menunggumu, nak. Suara Wak Iem terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. Kau tidak sadar, tapi selama ini kau sudah menjadi bagian dari ritual ini. Alin menatap sosok dirinya sendiri yang berdiri di depan pintu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tercekik. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Wajahnya yang terpantul di depan mata terasa asing, dan rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya. Tidak, ini mustahil. Alin berteriak, tubuhnya terasa melayang. Tapi, pada saat itu sosok dirinya yang berada di depan pintu mulai berjalan masuk. Dan saat ia menatap matanya, Alin merasa seolah-olah seluruh jiwanya dihimpit oleh kegelapan. Sosok itu tersenyum, sebuah senyuman yang sama dengan yang pernah ia lihat pada Wak Iem. Senyuman itu penuh tipu daya, penuh kekuatan gelap yang tidak dapat ia lawan. Wak Iem, ini apa? Tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Ini adalah bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan, nak. Jawab Wak Iem dengan nada tenang. Kau adalah bagian dari ritual ini sejak awal. Kau datang ke sini bukan tanpa alasan. Setiap langkahmu, setiap keputusanmu sudah ditentukan. Alin merasa tubuhnya mulai lemas. Ia tidak tahu lagi mana yang nyata, mana yang hanya bayangan. Apakah semuanya ini hanya permainan, sebuah ilusi yang sudah dirancang untuk menjeratnya? Namun, tiba-tiba sosok yang mirip dengannya itu berbicara, suaranya tidak seperti dirinya yang dulu. Selama ini, aku menunggu saat ini, kata sosok itu. Waktuku untuk bangkit. Kau dan aku adalah dua sisi dari koin yang sama. Aku adalah bayangan yang kau ciptakan, bagian dari dirimu yang terpendam. Dan sekarang, waktuku untuk mengambil alih. Alin merasa kepalanya berputar. Tidak, ini tidak bisa jadi kenyataan. Sosok itu, yang mengaku sebagai bagian dari dirinya, mulai mendekat. Dan saat itu, Alin menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Selama ini, ia bukan hanya sekadar korban. Ia adalah bagian dari ritual itu. Dia adalah penghubung yang dibawa ke sini untuk memastikan kekuatan itu terus berjalan. Semua yang terjadi, semua yang ia alami, adalah bagian dari takdir yang sudah ia pilih tanpa sadar. Dengan sekejap, sosok itu meraih tangan Alin, dan dalam satu sentuhan, Alin merasakan sesuatu yang dingin mengalir ke dalam tubuhnya. Kekosongan itu datang begitu cepat. Alin merasakan dirinya semakin menghilang, seolah-olah ia tidak ada lagi. Dan di saat terakhirnya, Alin akhirnya memahami kenyataan yang mengerikan.
Tidak kadai karena tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Ia adalah bagian dari kegelapan itu. Selama ini dia adalah bagian dari rencana besar yang tak pernah bisa dia hindari. Dan dalam sekejap, ia pun menjadi bagian dari ritual yang tak terelakkan, selamanya terperangkap dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Warung itu kini kembali sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alin. Hanya ada satu hal yang pasti, takdir yang sudah digariskan tidak pernah bisa diubah.